saudaraku. Yang hari ini saya ingin ke rumah Pak Aron nih, bawa donat kita ke rumah Pak Gembala kita ya, pendeta muda Aron ya. Nah ini donat ini saudaraku nih, tuh, wow. Saudaraku, kita udah sampai nih ya, kita udah sampai mau Pak Aron nih. Ini rumahnya nih. Oke, shalom Pak Aron. Ya, makasih. Tuh dia saudara Pak Aron, saudaraku. Shalom Pak Aron. Shalom. Gimana kabarnya? Tuhan baik. Oh, haleluya. Saya udah sampai di sini di rumah Pak Aron ya. Ini acara kita, acara dadakan ya, podcast dan namanya podcast dadakan saudaraku ya. Nah hari ini kita ingin tahu kesan dan pesan Pak Aron selama tahun 2025 yang penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidupnya. Sampai sekarang pun masih menjalani kehidupan yang benar-benar dalam penyertaan Tuhan. Nah saudara, mari kita saksikan ya. Nah ini pendeta muda Aron nih saudaraku. Halo, shalom Pak Aron. Shalom. Shalom. Istrinya kemana Pak Aron? Istrinya lagi siap-siap. Oh siap-siap, sebentar lagi ya. Shalom Bu. Shalom. Iya, shalom Ibu. Iya. Panjang tahun 2025 ya, sekarang kita memasuki 2026, di mana penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Kita ingin lebih jelas lagi saudara, kita ingin menanyakan bagaimana di tahun 2025 yang setiap hari, setiap bulan, sampai hari ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka ya, dengan anak-anak mereka juga ya. Shalom Pak Aron. Shalom Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Aron? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, ini banyak teman-teman kita menanyakan, bukan menanyakan ya. Jadi kita ingin mengkilas balik tahun 2025, di mana penyertaan itu sangat sempurna ke dalam kehidupan Pak Aron keluarga ya. Nah, ingin saya tanyakan ya Pak Aron, mungkin Pak Aron ada pengalaman di tahun 2025 kemarin gitu, penyertaan Tuhan itu yang memang kita semua disertai Tuhan. Cuma ada pengalaman khusus nggak yang membuat Pak Aron itu merasa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik di dalam kehidupan Pak Aron? Gimana Pak? Amin. Puji Tuhan. Shalom buat teman-teman semuanya. Sepanjang tahun 2025 banyak kenangan, banyak pengalaman yang kita alami dalam keluarga bersama dengan anak-anak istri. Secara khusus pribadi saya mengalami ya namanya kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya gejolak, sakit penyakit. Selama tahun 2025 saya 2 kali mengalami yang namanya sakit. Ya, dan terakhir ini yang di awal Desember, di awal Oktober saya mengalami stroke yang cukup lumayan parah. Tapi puji Tuhan, di situ saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh bagi kita. Amin. Mungkin masalah boleh datang, ya, tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa, nggak pernah lalu bagi kita. Saya dan keluarga istri saya, dalam keluarga itu sudah biasa lah. Tapi kita ingat bahwa kasih Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan kita, sehingga kami sampai saat ini bersama dengan anak-anak kami masih bisa bersama menikmati sukacita, kebahagiaan. Amen. Karena anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan itu harus penuh dengan sukacita. Terima kasih. Amin. Pengalaman yang paling titik terendah dari Pak Aron itu dalam keluarga itu apa gitu? Titik terendah sampai Tuhan tuh benar-benar ngangkat Pak Aron, kehidupan istri, anak-anak semua ya, itu membuat Pak Aron bisa semangat lagi. Ada nggak pengalaman-pengalaman dalam hidup, dalam titik terendah gitu Pak Aron? Puji Tuhan, selama 2025 kita menjalani dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Yes. Di titik terendah yang kami alami dalam keluarga, ketika saya putus hubungan, ketika saya putus pekerjaan,
sama sekali nggak ada penghasilan. Iya. Tiba-tiba saya kena sakit, itu dirawat di rumah sakit. Pertolongan Tuhan ada di sana. Secara manusia mungkin merasa khawatir. Iya. Benar-benar kita ada di titik yang terendah. Tetapi kami melihat tangan Tuhan menolong keluarga kami. Meskipun kami jatuh dan kami benar-benar sepertinya nggak ada harapan. Tetapi Tuhan Yesus sungguh baik mengangkat kembali kami. Tiba-tiba anak-anak kami dipanggil kerja, langsung dua-duanya kerja. Dan puji Tuhan, itu anugerah Tuhan yang kami terima. Mungkin di saat kami berpikir apa yang perlu kita lakukan, tetapi karena keadaan terbatas, saya mengalami sakit penyakit. Itu di awal bulan Mei saya sakit yang parah, itu sampai jatuh di kamar mandi, dan itu pergumulan yang berat. Dan ini saya yang Itu sakit apa waktu itu? Itu sakit pingsan Pingsan di kamar mandi gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu ya. Jatuh di kamar mandi, puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu ditolong. Amin. Ada teman-teman yang menolong, yang membawa ke rumah sakit, dan banyaklah pengalaman-pengalaman tapi yang saya menyaksikan buat kita semua teman-teman, di saat kita mengalami di titik yang paling terendah, di sanalah Tuhan berkarya. Anak-anak kami dipanggil kerja dan bisa kerja dan bisa menghasilkan uang kembali, dan puji Tuhan ya sampai saat ini kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Lewat anak-anak kami. Amin. Tetap semangat, tetap antusias dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, satu lagi nih Bang Aron. Mungkin ada perasaan nggak pada waktu Pak Aron sakit, Pak Aron pada waktu jatuh, begitu Pak Aron pada waktu berhenti bekerja, kan penghasilan udah nggak ada tuh. Ada nggak dalam hati itu keputusasaan atau kekecewaan yang ada di dalam diri Bapak tuh? Kok Tuhan kok seperti ini? Apa Tuhan kok nggak menolong saya? Atau Tuhan ada nggak perasaan seperti itu, ungkapan seperti itu dalam hati gitu kan? Karena Tuhan yang menolong, itulah yang membuat kita menjadi kuat kembali. Ada nggak perasaan Bapak seperti itu? Itu udah pasti sebagai naluri, Udah pasti sebagai manusia ya. Pasti bimbang, khawatir, dan bawaannya stres ya. Iya. Mungkin efek dari kebanyakan stres sehingga saya mengalami di awal November itu stroke. Awal Oktober ya. Awal Oktober stroke ya. Karena mungkin kali banyak pikiran, efeknya seperti itu kali. Iya. Dan itu saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan, mungkin kita masuk di dalam persoalan yang berat dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal keluarga, tetapi saya secara pribadi mengalami yang namanya kekhawatiran, kebimbangan, karena saya ada di dalam titik yang terendah. Jadi terendah ya. Dan puji Tuhan, saat ini mungkin saya dalam proses kesembuhan, saya tetap semangat. Saya yakin janji Tuhan itu Amin. tetap berlaku. Amin. Memang harus seperti itu. Kita sebagai orang pilihan Tuhan tuh memang kita harus bersemangat lagi ya. Jangan sampai kita semakin lama semakin terpuruk ya. Nah, untuk ibu nih sebagai istri, mungkin ada pengalaman ibu di titik terendahnya dari Pak Aron nih. Apa yang menjadi kekuatan bagi ibu kok sehingga sampai sekarang bisa untuk menjalani kehidupan yang sampai hari ini tetap mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri ini. Tuhan, seperti yang tadi suami saya bilang waktu 4 atau 3 tahun yang lalu ya, itu mengalami sakit flek paru-paru di bulan bulannya saya lupa itu, pokoknya tahun 2021 itu kalau menurut saya itu yang paling titik terendah dari tadinya bekerja terus tidak bekerja. Banyak sekali, padahal anak-anak semua tiga-tiganya masih dalam kondisi sekolah semua. Tapi dari situ kami banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya itu malaikat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang memberkati kami. Sampai sekarang pun kita tidak tahu orang siapa itu yang kirim uang itu. Dari situ banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang kami alami. Dan sampai awal Oktober kemarin tahun 2025, suami juga mengalami stroke. Itu juga
satu, kalau secara manusia saya merasa sedikit kecewa. Ya, sebagai manusia ya. Sedikit rasa putus asa. Tapi saya percaya Tuhan itu begitu luar biasa. Di situ saya merasa Tuhan mengirim orang-orang yang tepat buat kita. Amin. Teman-teman yang ada di GSJ Philadelphia, Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan beberapa teman-teman pengurus yang lain. Itu semua saya percaya itu Tuhan yang kirim untuk kita, untuk memberikan kekuatan. Dan saya percaya kalau kita berada di wadah yang tepat, kita berada di tempat yang tepat, Di komunitas yang tepat. Saya percaya Tuhan itu memberikan kita kekuatan lewat Amin. itu, lewat teman-teman. Jadi meskipun kita pernah ada di titik terendah, tapi saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Nah, untuk 2026 nih, apa yang diharapkan dari Bapak dan Ibu untuk 2026 ini untuk lebih lagi menjalani kehidupan ini? Ya, kuncinya dalam menjalani tahun 2026 ini, yang pertama itu tetap bersyukur. Tetap bersyukur, ya. Bersyukur. Baik buruk keadaan di tahun 2026, kita tetap bersyukur. Kedua, semangat. Semangat dalam hal apa? Ya, semangat dalam hal kerohanian. Amin. Harus kita semangat dalam kerohanian, jangan terpuruk dalam kerohanian karena gara-gara ekonomi keadaan kita terpuruk, rohani kita juga ikutan terpuruk. Biarlah mungkin masalah terjadi, tetapi kita semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Rohani kita harus tetap dibangun di dalam Yesus Kristus. Itulah komitmen saya dan komitmen kami dalam keluarga. Kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Baik buruk keadaannya, semangat untuk melayani Tuhan. Itu yang kami kerinduan kami ingin kami lakukan di tahun 2026 ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah mendengarkan penyertaan Tuhan di tahun 2026. Keluarganya pendeta muda Pak Aron ini, ya, sangat luar biasa, saudara. Dan kita percaya bahwa di tahun 2026 ini kita akan lebih antusias lagi, walaupun dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan apapun, tetap kita bersyukur, ya, karena satu hal yang Tuhan inginkan adalah kita setia dan taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan sudah berikan kita kesempatan di tahun 2026 ini kita lebih untuk maju lagi. Nah, terima kasih kepada pendeta muda Aron, kepada Ibu, ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Inilah podcast kedaerahan kami. Shalom. Tuhan memberkati. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah kita setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah podcast kedaerahan kami. Shalom. Shalom Baron. Ya, makasih. Tuh dia, saudara Pak Aron, saudaraku. Shalom Aron. Shalom. Gimana kabarnya? Tuhan baik. Oh, haleluya. Yuk, Iya. kita masuk. Tuhan